Kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Kami mau belajar lebih dalam. Sehingga setiap firman Tuhan yang kami terima punya potensi yang luar biasa untuk mengubah hidup kami. Kami responi firman Tuhan. Biarkan mata hati kami terbuka, supaya kami bisa lihat lebih dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua dilindungi oleh kuasa Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Nine. Kalau saya 2 minggu yang lalu bicara mengenai legacy of lies, nah saya akan review sedikit saja. Ya, seperti kita tahu Lucifer itu sebenarnya tidak ada di Alkitab kita, tetapi ketika itu diterjemahkan di dalam Latin, maka muncullah kata Lucifer. Nah, kita sudah tahu sendiri, Lucifer sendiri satu pribadi, ya. Yang lalu saya bahas mengenai apa, daimonia, roh-roh jahat dan lain sebagainya. Nah, Yehezkiel 28 ayat 15 menuliskan, engkau tak bercela. Nah, kata tak bercelanya saya highlight sungguh-sungguh supaya saudara bisa melihatnya dengan jelas. Dikatakan apa? Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Bapak, Ibu, Saudara, Alkitab itu menuliskan dengan sangat cermat. Nah, seperti kita semua tahu dalam pemuritan ini saya selalu memberi highlight Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, makanya kalau kita mau belajar firman Tuhan, ya sudah ada aplikasi, nanti boleh tanya aplikasinya secara jelas dengan Kak Ane nanti jelaskan, supaya kita bisa belajar minimal kita bisa menggali lebih dalam, supaya kita tidak terjebak di pengertian yang salah. Ya, dikatakan engkau tak bercela. Tak bercela itu tamim, without blemish, lengkap, sempurna, bisa kebayang. Maka dari itu banyak para ahli Alkitab menerjemahkan bahwa badannya yang namanya Lucifer itu sebelum dia jatuh, ya, badannya penuh batu permata. Bahkan dikatakan apa? Ada penafsir yang lain, badannya penuh alat musik, ya. Dan dikatakan batu permata itu saking indahnya, tidak bercela. Itu pada awalnya ini lebih menegaskan lagi bahwa Tuhan kita tidak pernah menciptakan kejahatan. Tuhan kita tidak pernah menciptakan setan, Tuhan kita tidak pernah menciptakan iblis atau roh-roh jahat. Ya, ciptaan Tuhan itu selalu tov, artinya amat sangat baik. Dalam teks bahasa Inggris diterjemahkan the model of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. Bayangkan saudara, ya, perfection full of wisdom. Maka dari itu ya, karena usianya Lucifer itu jauh lebih tua daripada usianya manusia, bahkan jauh lebih tua daripada alam semesta ini, ya. Jadi maka dari itu kita tidak boleh menganggap remeh, melebih-lebihkan tidak boleh, meremehkan juga nggak boleh. Karena yang satu ini itu betul-betul licik, ya, profesional di bidang kelicikan. Nah, Lucifer tidak bisa dikategorikan sebagai malaikat, sebab malaikat adalah utusan Allah. Tidak pernah ditemukan satu ayat pun dalam 66 kitab yang mengatakan bahwa Yahweh Elohim pernah mengutus Lucifer. Tidak pernah, sama sekali. Kita lihat lagi, Yesaya 14 ayat 13-14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Udah jelas nih. Ya, kata mendirikan takhta dalam teks aslinya mengandung arti menaikkan ke atas, exalt atau lift up. Jadi kalau dikatakan gini, mendirikan takhta, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhta, dia ingin meninggikan diri. Nah, bukit pertemuan dalam teks aslinya itu Moed, yang dapat diterjemahkan sebagai appointed place atau sacred place. Nah, kalau kita terjemahkan tempat ini, kita tahu bahwa ini adalah tempat yang namanya surga. Ya, naik dalam teks aslinya memiliki pengertian ia melanggar wilayah di mana ia ditempatkan. Nah, ini menyamai yang maha tinggi, ya.
Dikatakan I will be like the Messiah, ini terjemahan yang lain. Sama dengan yang materi yang dia tawarkan ke Hawa. Jadi sebenarnya Yesaya 14 ayat 13-14 ini bicara mengenai apa? Kudeta yang dilakukan oleh Lucifer kepada anak Allah. Dia ingin posisinya anak Allah, yaitu Tuhan Yesus, itu ingin disingkirkan dan digantikan oleh dirinya. Ya, karena anak Allah yaitu Tuhan Yesus itu yang memerintah segala sesuatu. Ya, saya lanjutkan. Kuberikan tempatmu dekat keruk yang berjaga di Gunung Kudus Allah, Yeskiel 28:14. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Perhatikan ya, you are the anointed cherub who covers. Lihat, dia itu diurapi, saudara. Lihat ya, bahasa Indonesianya tidak terlihat dengan begitu jelas, tetapi bahasa Inggrisnya you were the anointed. Kata the itu menjelaskan sosok oknum yang dituju. Nah, kalau yang 2 minggu yang lalu saya lebih banyak bahas mengenai daimonia, tapi kali ini saya bahas mengenai pribadi satu ini yang pemimpinnya. Lukas 10 ayat 18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Dalam perjanjian baru, penglihatan Tuhan Yesus ini merupakan berita dan nubuatan pada apa yang sedang terjadi saat itu kembalinya ke 70 murid. Mereka sedang bercerita bagaimana iblis dikalahkan, daimonia dikalahkan, makanya Tuhan Yesus meresponi dengan berkata apa? Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Pada saat Tuhan Yesus ngomong ini, Tuhan Yesus ngomong sedang terjadi dan yang akan terjadi. Nah inilah, pada saat Tuhan Yesus bicara, itu ada 2 waktu. Apa itu? Yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Apa yang akan dilakukan para muridnya setelah Yesus naik ke surga dan yang dilakukan orang percaya dalam namanya itu. Perhatikan ayat 19-nya, saya tulis di bawah, saya lanjutkan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, ayat ini tuh dipakai secara luar biasa. Seakan-akan, wah, setiap orang Kristen itu secara otomatis bisa menginjak ular dan kalajengking. Sebentar dulu. Aku telah memberikan kuasa. Seberapa kita bisa dipercaya untuk kuasa tersebut? Nah, dikatakan kan mereka menginjak ular dan kalajengking dan katakan, wah Bapak Ibu punya kuasa. Iya, kita punya kuasa. Tetapi ingat, orang yang diberi kuasa pasti nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ini harusnya semua orang Kristen punya, ya. Orang Kristen itu artinya pengikut Yesus, ya, memiliki keserupaan dengan Yesus. Kalau ayat ini bisa berlaku gini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini artinya apa? Mengalahkan kuasa kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat sungguh-sungguh bahwa sebenarnya kalau kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya, kita jelas bahwa yang namanya Lucifer itu mengkudeta, membawa sepertiga dari isi surga, yaitu malaikat-malaikat yang kemudian kita kenal jadi daimonia. Tetapi kalau kita mau belajar kegairahannya adalah apa? Ingin menyamai yang maha kudus. Dan gairah untuk disembah, gairah untuk dipermuliakan, itu tetap ada dari saat kejatuhannya sampai sekarang. Ini loh, hati-hati. Dari kejatuhannya sampai sekarang kegairahan itu tetap ada. Nah, yang namanya kuasa kegelapan ini berkembang sedemikian rupa dan betul-betul bisa mengerikan. Makanya setan ini bergerak dari tiap zaman itu dengan pengajaran yang berbeda. Intinya satu, dia pengen disembah. Intinya satu, dia pengen dijadikan sebagai Tuhan. Setelah yang namanya Lucifer itu jatuh, ya, dia bawa sepertiga, itu awal penyesatan. Coba saudara pikirkan sungguh-sungguh di Kejadian 5 ayat 1, ya. Kalau Tuhan menciptakan manusia, Kejadian 1 ayat 26 dan 27, bandingkan dengan hal ini. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Betul kan? Kejadian 1 ayat 26 27, Adam dan Hawa segambar dan serupa dengan Allah. Ayat 27 kita lihat ya,
gambarnya ada, rupanya tidak ada. Kenapa rupanya tidak ada? Karena rupa itu proses. Nah, ayat 1 masih konsisten. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ayat 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ayat yang ketiga, setelah Adam hidup 130 tahun, 130 tahun loh saudara. Ya, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Bayangkan, pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, itu segambar dan serupa dengan Allah. Gambar Allah. Tetapi setelah 130 tahun, manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah tidak lanjut lagi. Harusnya segambar dan serupa dengan Allah, tapi ini menurut rupa dan gambar Adam. Rupa dan gambar Adam. Lalu Adam memberi nama Set kepadanya. Ini ya, Lucifer ada di tempat yang sama dengan Adam, Hawa, dan keturunan Adam. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Dan dia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Perhatikan, tidak melahirkan hanya anak laki-laki saja. Tetapi perempuan ini menjawab pertanyaan nanti setelahnya. Ya, di tempat Adam dan Hawa dan keturunannya. Sebenarnya mereka head on dengan siapa? Dengan Lucifer dan pasukannya yang daimonia itu. Sebenarnya sama dengan kita. Ya. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun. Umurnya 930 tahun. Ya. Lalu ia mati. Bisa kebayang nggak? Anaknya laki-laki dan perempuan berapa banyak. Nah, penyesatan itu jalan terus, saudara. Ya, setelah jatuh dalam dosa, satu hal yang ingin dilakukan oleh Lucifer adalah apa? Menggagalkan rencana Tuhan. Untuk apa? Membuktikan dia bersalah. Ya, yang namanya Lucifer itu hanya dibuang, belum dihukum. Hanya dibuang, belum dihukum. Kejadian 4 ayat 26. Saya teruskan. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga. Dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saya kok tergoda dengan kata-kata orang mulai memanggil nama Tuhan. Ya, kalau saudara periksa bahasa Ibrani-nya H2490 itu halal. Halal. Ya, setelah saya periksa, saya turunkan lagi. KJV Translate Strong H2490 itu sebagai apa? Begin bisa, yaitu saudara bisa lihat ya, dikatakan apa? Mulai memanggil nama Tuhan. Tetapi ada profane, ada pollute, defile, break, wounded, dan lain sebagainya. Dan ada banyak ahli Alkitab, bukan hanya 1-2, yang menerjemahkan gini, waktu itulah mereka mulai menentang nama Tuhan. Bayangkan saudara, dari kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3, betapa setan itu kerja keras, saudara, supaya manusia itu ikut bersamanya. Makanya sebagian orang-orang yang bisa dipengaruhinya, terjadilah seperti ini. Waktu itulah orang mulai menantang nama Tuhan. Mulai kapan? Kejadian 4 ayat 26. Di sini Lucifer mulai berhasil. Dan ini mengerikan. Saya sendiri ketika baca itu, waduh gitu loh ya. Kejadian 4 itu betul-betul mengerikan. Waktu itulah orang mulai menentang nama Tuhan. Menentang lebih tepatnya kalau saya terjemahkannya. Kejadian 6. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ingat, umur Adam berapa? Kita lihat tadi, saudara. Umur Adam 930 tahun. Jadi wajar kalau di kejadian 6 ini, manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Nah, ini yang pernah kita bahas, ada pertanyaan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Kalau saya terjemahkan langsung gini, maka anak-anak keturunan Zed melihat bahwa anak-anak keturunan Kain itu cantik-cantik, ya. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka.
Atau seperti ini, maka anak-anak Allah yang side-nya yang ada sama Adam, Hawa, sama Seth. Karena di situ juga ada anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dan mereka berkembang, mempunyai anak, berkembang biak banyak sekali. Dan sementara sisi yang sana, Kain dengan segala kejahatannya juga beranak pinak. Ya, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Ayat 3, kalau kita perhatikan dengan detail, itu ada duka yang sangat dalam. Berfirmanlah Tuhan. Ini duka. Duka, kalau saya ngomong ini dukanya dalam sekali. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya kan 120 tahun saja. Saya dengan Kak selalu ingatkan, kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang namanya kematian. Bahkan kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak akan ada yang namanya surga. Kenapa? Karena bumi ini adalah tempat rumah abadi. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, bumi ini ikut-ikutan jadi terkutuk. Dan kita tidak bisa tinggal lagi. Di firman Tuhan dikatakan bahwa bumi ini akan hancur sampai partikel terkecil, sampai unsur yang terkecil. Pakai apa? Pakai api. Ya. Ayat yang keempat kita perhatikan. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Nah, ini yang seringkali diterjemahkan, ini anak-anak Allah kawin sama anak manusia. Oh, ini malaikat kawin sama manusia. Muncul yang namanya Nephilim. Nah, raksasa ini yang digambarkan bagian Nephilim. Bahkan ada aliran-aliran Kristen, saya tahu sendiri, ngajarkan bahwa Nephilim ini ada. Padahal kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, tidak cocokologi, tidak sambung menyambung, tidak pakai bahan internet yang ngawur, kemudian dijadikan satu, sehingga kebenaran yang asli, kebenaran firman Tuhan yang asli, dianggap mereka tidak benar. Ya, raksasa ini sama seperti kalau orang-orang Jawa bilang, sifat buruk itu raksasa. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Perhatikan sungguh-sungguh. Ini sebenarnya juga mengajarkan bahwa tidak boleh yang namanya gelap dan terang itu jadi satu. Ini loh orang-orang, gadis-gadis, pria-pria, jejaka-jejaka yang belum menikah, perhatikan. Ya, jangan excuses di sini. Harus sungguh-sungguh. Supaya kenapa? Kalian benar-benar memiliki masa depan yang baik. Ya, ini loh lihat, muncul orang-orang yang gagah perkasa. Highlight dulu kata-katanya, jangan buru-buru, jangan terjemahkan. Oh, gagah perkasa itu mereka kuat kayak Thor. Enggak. Nanti kita lihat makin ke sini kita akan makin ngerti. Ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Kita tahu bahwa akhirnya Tuhan memilih Nuh untuk membangun bahtera. Dan kemudian kita tahu ada banjir besar. Dan orang-orang yang ada di daerah itu mati semua. Alkitab mencatat, matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya. Segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada. Segala yang di muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang melata. Perhatikan. Kejahatan manusia sudah luar biasa. Tuhan itu akhirnya melenyapkan semua manusia, tinggal keluarganya Nuh. Ya. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Perhatikan. Banyak orang yang tidak tahu bahwa salah satu yang mati adalah orang yang tertua di bumi. Saudara tahu Metusalah. Metusalah ini salah satu yang mati karena banjir. Jadi sering kali orang-orang mengatakan, wah ini keberkatan umurnya tua. Orang tidak tahu matinya kelelep, saudara. Nah, dikatakan apa? Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Perhatikan sungguh-sungguh ya. Kenapa saya selalu sama Kak Ane mengingatkan jangan beri kesempatan pada iblis. Kesempatan itu topon, ya. Ada hubungannya dengan kodrat manusia, ada hubungannya dengan kodrat dosa.
Iblis itu punya pijakan di mana seseorang yang hanya merasa diampuni tetapi tidak menyelesaikan kodrat dosanya akan mengalami apa? Perulangan kembali dosa. Ini loh. Ya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Batra ialah Sem, Ham, dan Yafet. Harusnya mereka mengalami kegentaran karena mereka melihat seluruh keluarga, seluruh masyarakat mati semuanya. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, Sem, Ham, Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Yang suka linguistik, seluruh bahasa itu dinamakan dengan anak-anak Nuh. Ya, ayat yang ke-20. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Terus setelah minum anggur, Nuh minum anggur yang difermentasi. Mabuklah Nuh dan ia telanjang dalam kemahnya. Ayat yang ke-22. Maka Ham, bapak Kanaan itu, melihat aurat ayahnya. Lalu Ham menceritakannya kepada saudaranya yang di luar. Tentu pada saat dia bercerita, itu tidak bicara mengenai kelamin papanya, tetapi dibuat bercandaan. Ini tidak baik, secara norma juga tidak baik. Dan di hadapan Tuhan tentu ini sebuah kekejian. Ayat 23, lihat, bayangin ya. Sem dengan Yafet berbeda. Sesudah itu, Sem dan Yafet ketika selesai mendengar, mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Bayangkan saudara, ketika selesai semuanya, 150 hari, air berkuasa setelah itu surut. Setelah mereka mendarat, setelah Nuh menanam anggur, dan itu nggak tahu berapa lama umurnya anggur itu sampai berbuah dan difermentasi, sehingga dia bisa minum wine, yang terjadi adalah apa? Ham, yang melihat kegentaran luar biasa, kematian massal, topon, tempat berpijak iblis. Kodrat dosanya belum selesai. Kodratnya. Sehingga walaupun pukulan besar, tapi karena dia tidak mau menyelesaikan, maka terjadilah peristiwa ini. Makanya saya ajak Bapak Ibu Saudara semua yang hadir, jangan anggap remeh dengan kodrat dosa kita. Makanya selalu saya hubungkan dengan Yohanes 1 ayat 12. Menjadi anak-anak Allah itu proses. Satu, bisa berbuat dosa dan mau berbuat dosa. Tahap berikutnya, bisa berbuat dosa, tapi sudah tidak mau berbuat dosa. Masih ngerem ini, ngeremnya dahsyat. Tapi yang ketiga, itu baru bisa disebut anak Allah yang sah ketika kita tidak mau berbuat dosa dan sudah tidak bisa berbuat dosa. Berapa lama prosesnya? Seumur hidup. Bisa pakai penumpangan tangan? Tidak bisa. Ini buktinya loh. Makanya kalau kadang-kala maaf ya, kita yang seneng ngebut gitu, terus jeder di jalan itu ngelihat orang kecelakaan, wah kita mungkin ada efek jerah. Efek jerahnya berapa lama? Ya mungkin seminggu karena ketakutan melihat darah yang ada di jalan. Tapi setelah itu kambuh lagi, ngebut lagi. Banyak seperti inilah Ham. Ham melihat akibat dari dosa yang diperbuat oleh masyarakat yang ada di situ, tetapi dia tidak mau berubah. Tidak mau berubah sampai akhirnya kenapa? Sampai dia mengalami sesuatu yang mengerikan. Saya minta Bapak Ibu Saudara melihat Kejadian 10 ayat 9. Lihat Saudara ya. Jatuhnya di Kejadian 3. Tidak dalam waktu yang lama. Kejadian 10 sudah muncul hal yang sangat mengerikan. Kita lihat ya. Kejadian 10 ayat 9. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod. Seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ketika membaca ini tuh saya curiga. Kenapa sampai ditulis ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. 2 kali. Akhirnya saya baca, itu saya tulis di sini, apa adanya dalam bahasa Inggris. On the Christian side, a similar line was followed by Augustine, City of God. Ini bukunya. The explicitly nothing the problematic preposition. Ternyata kata ia seorang pemburu yang gagah perkasa, ia seorang yang giat untuk menentang Tuhan. Terjemahannya. Saudara lihat, ya, it is in the later sense of that we must take in the description of Nimrod, the giant was a hunter against the Lord.
Dia raksasa dalam kejahatan. Dia giat tentang Tuhan. Bayangkan saudara. Dan kalau kita belajar mengenai demonologi, mengenai satanologi, nama ini muncul jadi cult, jadi sekte-sekte itu diinspirasikan oleh tokoh yang satu ini. Maka dari itu kita mesti berhati-hati baca Alkitab. Dikatakan gini, Nimrod itu seorang yang giat melawan Tuhan. Waduh, saya nggak bisa bayangin apa saja yang diperbuat oleh Nimrod. Nah, ini hasil karyanya. Dikatakan apa? Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka. Tentu ada tokoh namanya Nimrod yang jadi pemimpin. Dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Ya. Menetap sih tidak apa-apa. Pergi sih tidak apa-apa. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Kalau sekarang semen. Ya, mereka bangun. Sebenarnya gairahnya adalah apa? Menantang Tuhan. Nimrod giat melakukan kegiatan yang menantang Tuhan. Dikatakan juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Bapak Ibu Saudara lihat kegiatan menantang Tuhan dengan cara yang kalau kita mungkin ketawa di abad 2021. Karena sekarang sudah ada high-rise building, ada gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tetapi kalau kita melihat kegiatan mereka kesemuanya hanya untuk apa? Hanya untuk menantang Tuhan. Ekspresinya itu dalam bentuk bangun menara Babel. Saya ambil cuplikan-cuplikan supaya saudara tahu. Dari kejadian 3 jatuhnya, sekarang sudah kejadian 11. Sudah demikian dalamnya. Apalagi abad 21 seperti sekarang. Jadi kejatuhan itu saudara ya, walaupun tentu roh Tuhan giat, tetapi yang satu ini, kuasa kegelapan, setan, daimonia, roh jahat juga giat. Dan manusia punya kehendak bebas untuk memilih kepada siapa dia menghamba, kepada siapa dia mencinta. Kalau kita melihat petanya, sampai kejadian 11, kita melihat ternyata orang yang serius dengan Tuhan, serius memperkarakan hidupnya kepada Tuhan, itu sedikit sekali. Maka dari itu kekristenan itu tidak pernah jadi mayoritas. Secara agama, saudara, kekristenan pernah jadi mayoritas. Dan problem, saudara. Kenapa? Karena Kristen sudah mulai nyampur dengan ibadah-ibadah satanik, dengan budaya-budaya satanik. Sehingga muncullah perpaduan yang menjadi kekejian di mata Allah. Nggak jauh kok dari kejadian 3. Sekarang ke kejadian 11. Mereka sudah giat menantang Tuhan. Mereka mendirikan bangunan hanya buat nantang Tuhan. Maka dari itu, orang kalau jatuh, saudara, harus cepat-cepat recovery. Harus cepat-cepat pulih. Kalau tidak, tambah buruk, tambah buruk. Sampai pada satu titik, menghujat Roh Kudus. Kan saya udah pernah ngajarkan. Mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus atau apa? Engkau tidak lagi mau diingatkan. Hati nuranimu teriak. Nesyamamu teriak. Jangan. Tapi engkau tabrak juga. Dan mungkin engkau berkata, hanya malam ini saja. Dan tahu saudara yang terjadi? Itu engkau mendukakan Roh Kudus. Tapi kalau engkau mendukakan Roh Kudus, ditarik garis lurus. Kalau mendukakan Roh Kudus itu masih titik-titik. Tapi ketika titik-titik itu makin banyak dan tersambung, hati nuranimu sampai mati, sudah tidak bisa diingatkan lagi, sudah tidak bisa ditegur lagi. Itulah di mana posisi yang namanya menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu satu posisi, dirimu sudah tidak bisa diperbaiki.
Alkitab mengatakan orang yang seperti ini di pengadilan nanti pasti masuk neraka. Makanya orang-orang yang saya sebut tadi ya, Nimrod dan lain sebagainya, itu sudah sangat profesional sekali dalam dosa. Saya tidak membawa malam ini saudara untuk masuk ke ini sekte ini, kultik ini, enggak. Tapi saya hanya mau refleksikan betapa dalamnya orang jatuh. Kejatuhan itu dalam. Lucifer dengan daimonia itu dibuang. Ketika manusia ada di bumi, digoda sampai jatuh. Tujuannya hanya satu, mempertuan dia. Dan kemudian apa? Ingin dia menyamai Allah. Maka dari itu dia tidak mau ada orang yang hidupnya seturut dengan apa yang Tuhan. Saya ambil contoh satu saja, cult. Saudara pernah lihat ini. Saudara pasti tahu toh. Ya, Freemason itu apa? Nah, saya akan mundur supaya saudara tahu. Kejadian 11 ayat 4. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Kita perhatikan. They said, come let us build ourselves a city, a tower whose top it is in heaven. Lihat, dikatakan mereka membangun. Bukankah benda-benda ini yang kita seringkali alergi? Oh, apa itu Freemason? Apa itu Freemason? Dimulainya dari mana? Kata membangun. Saya tidak tahu teman-teman Malaysia bisa menerjemahkannya bagaimana. Ini tuh penggaris, yang bawah itu penggaris. Yang atas itu jangkar. Dan ini sebenarnya dalam rangka apa? Untuk membangun. Jadi mereka ini mewarisi apa yang tidak terselesaikan pada saat Babel. Mereka menyebut dirinya sebagai apa? Pembangun. Tetapi inti di dalamnya adalah apa? Mereka penentang-penentang Tuhan. Walaupun tulisannya faith. Faith kepada siapa? Iman kepada siapa? Hope kepada siapa? Charity bisa. Ngerti ya saudara? Dalamnya. Maka dari itu orang-orang Freemason percaya bahwa yang Freemason itu lahirnya di mana? Lahirnya di Babel. Kalau kita mau jujur, kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini itu komprehensif. Jadi kita terbangun seluruh pemahaman kita secara utuh. Dosa makin lama makin buruk. Kuasa kegelapan makin buruk. Kuasa kegelapan pakai apa? Organisasi rahasia. Kita sebenarnya tidak pernah takut yang namanya Freemason. Tidak pernah takut. Karena mereka bermainnya di bidang tersendiri. Ada yang tanya, kenapa Kak Son kok tidak bahas Illuminati? Nggak cukup waktunya. Jadi mereka ini percaya, kelompok ini percaya, bahwa mereka adalah meneruskan apa yang telah dimulai oleh Nimrod. Nimrod dapat ide dari mana? Dari Hillel bin Sa'ad dan sampai sekarang. Apa yang dibangun sekarang? Mereka tidak membangun secara fisik, gedung. Kalau gedung masih kalah dengan yang di Dubai. Tapi yang mereka dirikan adalah bangunan spiritual. Ini ambil salah satu saja yang orang Kristen alergi. Buat saya ini tidak berbahaya. Buat saya. Karena ini aliran spiritual dan banyak orang-orang Kristen waras yang tidak mau mengikuti. Tetapi banyak yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang dibangun. Karena setan itu punya strategi yang berubah segala zaman. Abad pertama beda, abad kedua berbeda. Apalagi abad 21. Jadi setan tidak akan memakai strategi yang lama. Nah, tambah ke sini orang-orang lihat dosa dan kenikmatan sebagai sesuatu yang biasa. Makanya dia buat sebuah pengajaran yang membuat apa? Sudahlah, Tuhan pasti akan ngampuni kamu apa adanya, menerima apa adanya, dan di-highlight Tuhan yang baik. Dia pakai strategi itu. Bagaimana cara mengalahkan kekristenan? Gampang, dari dalam. Bukankah yang namanya setan, yang namanya iblis, itu piawai dalam apa? Memutarbalikkan. Ngomong sama Hawa, dikatakan apa? Nggak apa-apa kok. Tuhan nggak ngomong gitu. Kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Lah, abad 21 dia pakai. Nggak gitu kok. Tuhan mati buat kamu. Tuhan pasti ngampuni kamu. Tuhan akan terima kamu apa adanya. Neraka itu nggak ada. Karena itu hanya untuk menakut-nakuti. Saya pernah dengar pengajaran itu. Bayangkan, kalau kamu diselamatkan, kamu nanti mati pasti masuk surga. Bayangkan. Dia pakai strategi Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang. Padahal kalau kita baca Alkitab sungguh-sungguh, makanya orang yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, nggak gampang disesatkan.
Malah saya pernah nuliskan gini, pemuritan itu menahan yang namanya apa? Pemurtatan. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita nggak mungkin loh bisa disesatkan. Ada alarm yang keras. Lihat banyak pengajaran-pengajaran. Makin ke sini, kita melihat Indonesia, saya tidak ngomong Malaysia, saya tidak ngomong Korea, saya tidak ngomong Italia yang ikut malam ini. Tapi saya katakan seperti ini. Indonesia tahun 60, 70, 80. Wah, orang-orang Kristen di Indonesia pengajarannya apa? Pikul salib, sangkal diri. Wah, sungguh-sungguh berdoa pikirannya ke surga. Tetapi ketika kapitalisme begitu kuat untuk Indonesia, masuklah pengusaha-pengusaha yang tidak pernah belajar firman Tuhan. Nggak salah sih kalau mereka masuk. Tetapi masalahnya, karena mereka giat, mereka dijadikan pendeta, dengan harapan, maaf, uang mereka juga ikut masuk, yang terjadi adalah apa? Karena mereka nggak pernah belajar firman Tuhan, mereka tahunya hanya ladang bisnis, maka mereka membawa pengajaran, hidup mereka, kodrat dosa mereka yang tidak pernah selesai, masuk ke ranah kekristenan, dan mereka membuat sebuah pengajaran yang namanya apa? Prosperity Gospel. Saya punya bukunya di perpustakaan di belakang saya. Seorang pengajar prosperity. Dia tulis, I was wrong. Iblis dia pakai, lihat. Dia pasti mengincar orang-orang yang punya apa? Kodrat dosa. Dia pasti membuai dengan apa? Keinginan-keinginan kita yang kita tidak pernah selesaikan, itu pasti akan dibuai oleh dia. Pasti akan dibuai. Ya karena itu menarik sekali. Apalagi dengan label kekristenan. Makanya ada katakan, Tuhan mau saudara kaya. Tuhan mau, tapi masalahnya adalah apa? Pengajaran prosperity yang jelas menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Saya nulis di Facebook saya, di IG saya, katakan apa? Kalau Tuhan Yesus datang sekarang, khotbah di mimbar gereja, saya yakin kok Tuhan kita akan dilabel apa? Sesat. Kenapa? Karena berbeda dengan apa yang mereka mau. Nah, tadi saya udah jalan jangkar dengan penggaris. Nah, mata, saudara lihat ya, mereka itu mengambil ayat kebenaran firman Tuhan untuk ini. Kejadian 3 ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, mata kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini perkataannya iblis ya. Jadi mata terbuka itu bicara, kalau kita lihat di dolarnya Amerika, maaf, saya tidak hoax, tetapi dikatakan apa? Mata ini all seeing eye. Yang dikatakan ini loh, lihat, saya tuliskan di bawahnya, ada huruf G, itu bukan God, tetapi Gaitu atau Gautu, the great architect of the universe. Makanya dari itu yang disembah di Babel, itu bukan Yahweh Elohim, tapi yang disembah di Babel, itu Gautu. Siapa Gautu? Tidak lain dari Lucifer sendiri. Pasti tanya, kalau gitu ini menakutkan sekali. Enggak. Justru yang kalau kayak gini, orang Kristen bisa berjaga-jaga. Tetapi kalau itu diajarkan di mimbar gereja, pengajaran-pengajaran yang berbeda dengan pengajaran firman Tuhan, itu diajarkan, itu lebih mudah. Makanya orang Kristen, teman-teman di Nine, yang ikut pemuritan, bacalah Alkitab. Berdoalah. Supaya kita nggak gampang disesatkan. Ribut ini hari-hari ini, 1-2 hari sampai beberapa hari ini, mengenai salah satu label rohani dari sebuah gereja, yang kemudian apa, lagu-lagunya dikasih dipasang royalti dengan harga seperti itu. Saya katakan mudah lah, nggak usah ribut. Caranya gimana? Ya jangan nyanyiin lagunya. Ya kalau lagu komersial ya pasti tujuannya untuk apa? Lagu sekuler pasti tujuannya untuk komersialisasi, menghasilkan untung sehingga pantas untuk royalti. Tetapi kalau lagu rohani, inspirasinya untuk dari siapa? Dan itu ditujukan untuk siapa? Nah ini loh yang orang Kristen lebih mudah diserang dari dalam. Makanya saya katakan gini, ketika awal bahas demonologi, kalau yang namanya setan, kalau yang namanya daimonia datang dalam bentuk ya makhluk dengan tanduk, dengan kulit yang merah padam, bertaring 4, dengan kuku tajam-tajam, ekornya panjang, ujungnya segitiga. Oh pasti kita akan berperang lawan dia. Tengking dia, usir dia dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kalau dia
masuk di dalam kekristenan, memakai nama Yesus, memakai Alkitab, namun dibelokkan. Makanya dari itu namanya penyesatan. Jadi ngerti ya sebenarnya dimulai dari mana Freemason. Ini nggak menakutkan buat saya. Ya, untuk sekedar pengetahuan, ini sistem pemerintahannya dia. Di banyak negara, terutama di Eropa dan Amerika, dan di negara-negara yang pernah dijajah oleh Eropa. Ini saya ambil contoh. Saudara tahu ya, tahun 1762 sampai tahun 1962, Freemason itu giat. Saya tinggal di sebuah kota yang punya tempat ibadah. Ya, sampai sekarang pun masih ada tempat itu. Tahun 1762 sampai 1962, Saudara, 200 tahun yang namanya Freemason ada di Indonesia. Yang tokoh-tokohnya, Saudara tahu, tokoh-tokoh nasional, bahkan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ikut jadi anggota. Tahun 62 di-stop oleh Pak Soekarno. Tetapi masih terus, masih sampai hari ini masih ada. Jadi kalau ke Indonesia jangan kaget kalau banyak lambang Illuminati. Tapi saya tanya sekarang, apakah kekristenan terpengaruh sama ini? Banyak orang kan yang pikirannya parno, pikirannya buruk sekali. Wah, nanti kalau gini nanti dapat serangan. Enggak. Yang lebih menakutkan itu apa? Kodrat dosa. Yang lebih menakutkan adalah apa? Serangan dari dalam. Contohnya, tahun 380 orang Kristen, ketika kekristenan jadi agama kekaisaran Romawi, yang terjadi adalah apa? Kristen jadi rusak di situ. Kristen jadi agama negara. Ketika para hamba-hamba Tuhan yang biasanya pakai pakaian compang-camping dan siap mati, mereka dikasih jubah, dikasih tempat khusus, duduk di samping raja. Raja mau ngambil keputusan, harus juga melalui mereka. Yang terjadi adalah kekristenan masuk dalam kekelaman. Jadi, please lah, jangan ribut soal Freemason. Ya, sengaja saya bawakan malam ini soal Freemason. Kenapa? Ya, memang ini organisasi rahasia, lebih gawat lagi Illuminati. Tetapi saudara ribut soal Illuminati, wah ini Billie Eilish, ini lagunya Lady Gaga. Aduh saudara, gampang, nggak usah dengerin selesai, nggak usah nonton selesai. Tapi kalau pengajaran yang salah, teman-teman lain, ketika mereka mendengar seseorang yang khotbah di mimbar dan khotbah itu menyimpang, alarm mereka bunyi, ini kok gini ya? Kok beda ya? Jadi dari situ kita udah makin ya. Kalau zaman dulu namanya teleskop untuk lihat benda-benda angkasa itu sederhana sekali, tapi sekarang saudara bisa detail. Saya 3 minggu yang lalu dapat gambar karena saya suka luar angkasa. Saya dapat gambar foto dari permukaan matahari. Detail loh saudara, detail. Saudara bisa cari di Google. Itu kalau mau nyimpan itu sekian giga, saking detailnya. Kita bisa detail dan kita bisa cetak itu dengan tingkat detail. Nah, kekristenan kita sudah mendekati akhir. Harusnya kita sudah terbantu dengan apa? Kita sudah terbantu dengan sejarah-sejarah. Kita sudah terbantu dengan penemuan-penemuan. Kita sudah terbantu dengan pengupasan-pengupasan. Sehingga kalau kita belajar, sebenarnya nggak mudah loh untuk sesat. Saya munculkan foto 3, padahal itu ratusan. Kalau kuasa kegelapan itu menyamar jadi malaikat terang, plus pengajaran palsu, plus pengikut fanatik, bayangin jadi apa? Spiritual error. Orang ini adalah orang biasa, ngaku Yesus, tinggal di Siberia. Dia pakai Alkitab. Pakai Alkitab. Dia pakai kata-katanya sendiri dan sebagian besar dari Alkitab. Orang terpesona. Kok orang-orang lihat kok kayak Yesus. Pengikutnya luar biasa. Saudara boleh Google nanti Yesus pakai J Siberia. Keluar orang. Saya lihat rekaman wawancara di YouTube ada. Masukin aja Jesus Siberia. Sudah lihat, banyak orang disesatkan. Mereka mencari sebuah penampakan yang nyata. Padahal Alkitab mencatat akhir zaman banyak orang yang akan datang dengan memakai nama Yesus. Lihat, aku ada di sana. Lihat, aku ada di sana.
Saudara lihat yang di tengah, orang botak dengan gambar Baphomet. Itu namanya Anton Szandor LaVey. Dia pendiri dari gereja setan, The First Church of Satan di LA, di sebuah hotel namanya Hotel California, yang kemudian akhirnya dinyanyikan oleh Eagle jadi Hotel California. Dia siapa? Dia anak pendeta. Ya, orang-orang yang ikut dia punya pasal, saudara. Orang-orang yang kepahitan, orang-orang yang kecewa dengan gereja, orang-orang yang kecewa dengan pendeta, masuk ke sana. Saya sempat baca artikel mengupas Mazmur 23. Dibalik dengan cara satanic church. Saya ngeri. Orang yang seperti ini populer. Saudara yang pernah nonton film horor judulnya Rosemary Baby. Dia itu salah satu konsultannya. Karena mereka mimpi yang namanya setan itu bisa kawin sama manusia. Dan pengertian itu dibawa oleh kelompok-kelompok satanik dan kelompok Kristen menyimpang. Dari mana? Nephilim itu tadi. Munculnya bangsa raksasa. Jelas kok yang namanya malaikat itu nggak punya jenis kelamin. Kalau dia punya kelamin, pasti punya sperma. Kalau ada sperma, yang seberangannya pasti ada apa? Ada ovarium, ada ovum. Kalau sudah punya ovum, punya sperma, pasti bisa kawin. Nah, ini kan nggak ada yang namanya malaikat bisa kawin, saudara. Saudara pasti orang-orang Indonesia ngomong, Kak, ada anak genderuwo. Perhatikan sungguh-sungguh. Itu bukan anak genderuwo, tetapi orang-orang yang terlibat kuasa kegelapan, yang ada ikatan dengan kuasa kegelapan, sampai mengubah hidupnya, sampai mengubah tubuhnya. Sehingga anak yang dilahir pun jadi anak terkutuk. Tetapi itu bukan spermanya genderuwo. Ngerti ya, saudara ya? Ini loh, yang di sampingnya lagi, itu David Moses, pendiri dari Children of God. Ya, Children of God adalah gereja seks. Dia pakai ayat-ayat, itu salah satu yang dipeluk dia adalah salah satu jemaat. Dan harus tidur dengan para pemimpin-pemimpin. Harus saling tidur dan meniduri. Udah jelas berbeda. Alkitab mengatakan menjaga kekudusan. Yang ini yang seringkali orang Kristen jengah di sini. Kalau sudah ngomong kekudusan, mereka ngomong, kita nggak sanggup. Padahal Tuhan Yesus ngomong apa? Harus kamu kudus, sebab aku kudus. Seringkali kita lupa, yang di pengadilan nanti itu, yang duduk di meja hakim, itu bukan malaikat, saudara. Yang duduk di meja hakim itu bukan Abraham. Yang duduk di meja hakim itu bukan Elia. Yang duduk di meja hakim itu Yesus. Yesus yang sudah menebus dosa seluruh umat manusia. Hukumnya apa? Dia sendiri. Makanya standarnya adalah dia sendiri. Makanya Kristen disebut seperti Yesus. Kelakuan, gaya hidup, kekudusan, integritas harus seperti Yesus. Makanya saya gelisah, saudara. Kenapa? Kok gampang itu loh. Ada orang-orang, termasuk saya dulu. Nanti kalau di pengadilan, kita ngangkat tangan, Yesus, aku anakmu. Loh, baru saya sadar yang lalu itu. Jadi anak itu proses. Saya anak tidak sah. Anak yang sah aja, Israel, itu bisa ditolak. Ngerti ya, saudara ya? Sedikit lanjutkan yang tadi. Jadi, bagaimana pengajaran yang benar? Sebenarnya Tuhan kita tidak pernah menciptakan neraka. Pada awalnya tidak punya konsep yang namanya neraka. Tapi karena setan jatuh, sepertiga malaikat jatuh, maka diadakanlah yang namanya neraka. Sekarang sudah ada, belum? Belum. Kita ngelihat, sebelum Yesus mati menebus dosa manusia, semua orang mati ada di dunia orang mati. Ya, kalau saudara baca Kejadian 47 ayat 10, 1 Raja-Raja 1:21, ayat 2 ayat 10. Ya, semua orang mati ada di bawah kekuasaannya si Ilahi bin Sara. Ya, Lucifer ini maksud saya sebelum gelar dijatuhkan. Jadi pada saat dia sudah jatuh namanya setan. Efesus 4 ayat 8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala Yesus naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan.
Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Perhatikan, bagian bumi yang paling bawah ini bukan neraka. Ini alam maut. Yang waktu masih di bawah kekuasaan iblis, itu namanya alam maut. Makanya kalau ada pengajaran mengatakan, apakah Yesus pernah ke neraka? Jawabannya tidak. Jadi kalau yang telah turun, ya juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku diajak Tuhan ke neraka, antar dulu. Nerakanya belum ada. Alam mautnya sudah ada. Nah, nanti saya akan jelaskan, saya berikan, supaya saudara tahu jelas bahwa kemana akhir dari segala sesuatu. Perhatian sungguh-sungguh. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Pada saat Yesus masuk ke alam maut, kuburan-kuburan terbuka, gempa bumi ya, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Coba saudara perhatikan sungguh-sungguh. Kemarin saya khotbah di Bandung, tentu Zoom. Itu banyak orang-orang yang kaget dengan pernyataan saya seperti ini. Nanti orang-orang mati, yang sekarang ini mati, satu ketika akan dibangkitkan. Saya berkata seperti ini, orang-orang mati nanti dibangkitkan. Saya tanya, surga itu nanti alam roh atau alam nyata? Hampir semua berkata, alam roh. Saya bawa mereka ke pemikiran gini. Bapak Ibu, orang yang sudah mati nanti ini, ketika Tuhan Yesus datang, diapain? Udah kan dibangkitkan. Dibangkitkan, tubuhnya pakai tubuh apa? Mereka sepakat ngomong apa? Tubuh kemuliaan. Oke. Berarti orang yang hidup kemudian mati, roh, terus kemudian pada saat Tuhan Yesus datang, dibangkitkan. Jadi tubuh kemuliaan. Saya tanya, tubuh kemuliaan seperti apa? Ya kayak gini, tapi seperti Adam Hawa sebelum jatuh. Bagus. Nanti setelah itu masuk surga nanti, kemudian dijadikan roh gitu. Diam mereka semua. Loh iya ya. Kalau udah mati dibangkitkan, terus kemudian mau masuk ke surga yang alam roh, dimatikan dulu juga. Masa matinya kayak gitu? Mereka tanya juga gini, kalau gitu Pak Sony, orang yang hidup bagaimana? Orang yang hidup ya tinggal diubah sama Tuhan jadi tubuh kemuliaan. Nggak susah. Tapi kalau versi mereka, surga versi mereka, berarti kalau mau masuk surga lagi, ya dimatikan juga. Supaya muncul rohnya. Makanya pada saat Yesus mati, orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini yang masuk bukan zombie. Oke, masuk lagi ya. Mau lihat di mana akhirnya kegilaan itu. Kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Pada saat Tuhan Yesus mati, kunci alam mautnya diambil, jadi wewenang atas alam maut yang namanya Satan itu tidak berkuasa lagi, setan tidak berkuasa lagi, ya. Makanya dari itu berani berkata, hai maut, di mana? Di mana sengatmu? Semenjak saat itu dibagi dua. Para ahli teologi ngomong apa? Ini namanya intermediate state. Ruang tunggu sementara. Bukankah sekarang ini namanya tidur dalam keadaan tidak sadar? Dibagi. Baginya bagaimana Michael Sonic? Sekarang namanya Hades. Hades yang menyerupai surga. Belum surga ya. Namanya Hades nyaman. Yang menyerupai neraka. Hades tidak nyaman. Dari sini sebenarnya bisa kelihatan siapa yang akan masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Wahyu 1 ayat 18, dan yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Semenjak kunci itu ada, perhatikan. Masih tentang demonologi. Yang namanya setan sudah tidak bisa naik turun seperti pada saat Ayub. Tidak bisa lagi naik lagi ke surga. Kenapa? Karena sudah ada yang menyatakan, yang bisa dinyatakan bahwa yang namanya setan, engkau salah. Kenapa? Ada satu pribadi yang bisa mengikuti kehendak Bapa dengan tidak bercacat dan tidak bercelah. Siapa? Yesus. Coba baca NIV-nya ya. New International Version-nya. I'm the living one. I was dead,
And now look, I'm alive forever and ever, and hold the keys of death and Hades. Ini keren banget. Aku pegang, makanya inilah yang luar biasa. Dengan itu dinyatakan apa? Kepastian iblis, kepastian setan, kepastian roh jahat untuk dihukum. Tapi ada yang dikatakan apa? Sampai penuh kuota orang-orang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, ini yang saya gambarkan tadi. Dunia orang mati sebelum Tuhan Yesus mati. Itu Sheol. Di bawah kekuasaan Lucifer, kekuasaan setan. Kecuali Henok, Musa, dan Elia. Pada saat Yesus mati, dimungkinkan ada bisa dua. Hades yang nyaman, Hades yang tidak nyaman. Jadi kalau saya tuh bingung, ada orang yang ngaku ya udahlah. Kalau mimpi saya enggak komen karena namanya mimpi bisa multitafsir. Tetapi ketika ada orang ngaku bahwa rohnya diajak ke sana, itu yang seringkali saya bingung. Kalau dulu gairah saya nyerang, tapi sekarang makin ke sini, apalagi Pak Gembala saya bilang sudah tiarap. Saya tidak berani, saudara. Sudah ketemu ayatnya? Bisa bacakan ke Anda? 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsurnya akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, terima kasih Kak Ana. Jadi dikatakan semuanya akan terbakar dalam nyala api sampai unsur. Saudara bisa bayangkan galaksi kita itu berapa mataharinya. Dan kalau itu terbakar, itu sampai meleleh, saudara. Makanya dikatakan Alkitab mencatat bukan lautan api. Lautan itu dalam bahasa Yunaninya thalassa. Tapi Alkitab mencatat itu apa? Danau api, limne. Danau. Bukan lautan yang besar, tapi danau. Bayangkan, kalau saya lihat di acara Discovery Channel, dikatakan apa? Kalau sampai alam semesta ini terbakar, maka bentuknya seperti apa? Seperti mangkuk raksasa. Seperti danau raksasa. Bayangkan, itu kekal, saudara. Itu kekal sekali. Makanya kalau kita melihat, itulah yang neraka. Di tempat yang namanya setan dan sepertiga pengikutnya yang dari malaikat itu. Dan orang-orang yang berhasil dipengaruhinya, itu ada di situ. Pak Michael Sony, apakah setan menyiksa? Apakah roh-roh jahat menyiksa orang-orang yang ikut sama dia? Saya mau beritahu. Mungkin kalau ada yang percaya itu, saya katakan konsep itu adalah konsep agama tetangga kita. Itu bukan konsep kekristenan. Kekristenan tidak mengajar itu. Kekristenan mengatakan apa? Setan dan para pengikutnya dihukum di situ. Kalau setan tidak dihukum tetapi membantu Tuhan untuk menghukum, maka sebenarnya setan tidak dihukum. Setan hanya jadi algojonya Tuhan. Setan itu hanya menghukum. Jadi kaki tangannya Tuhan untuk menyiksa manusia. Roh-roh jahat juga menyiksa manusia. Yang dikatakan kalau suka berbohong lidahnya ditarik, digunting, ya. Kalau matanya suka nonton porno, maka matanya dicungkil. Kalau kupingnya suka gosip, telinganya ditusuk. Kalau homo, maka dia akan disodomi dengan besi panas. Kalau dia suka berzina, maka alat kelaminnya yang pria akan dipotong, yang perempuan akan dimasukkan besi panas. Tidak ada itu. Alkitab hanya mencatat tempat finalnya setan. Sepertiga malaikat dan orang-orang yang mengikut dia, termasuk nabi-nabi palsu itu. Ada di mana? Ada di neraka. Alkitab ngomong apa soal neraka? Di situ ada rapat tangis dan kertak gigi. Artinya apa? Di situ tempat penyesalan yang tidak kunjung usai. Menyesal tapi sudah tidak bisa minta ampun lagi. Yang kedua, ada ulat. Ulat ini bicara mengenai kejijikan. Bayangkan, ulat ini adalah ulatnya mayat. Artinya karena orang Yahudi tidak bisa dengan mayat. Itu haram. Makanya neraka itu tempat kejijikan bagi Tuhan. Ya, rata tangis, ketak gigi, dan api. Saya mau katakan sungguh-sungguh, saudara. Kita ada di masa peperangan terakhir.
Saya selalu ingatkan kita sudah tidak ada lagi di masa penuaian. Kita sudah shifting masuk ke masa semuanya digoncang penantian. Jadi kalau kita tidak bersiap diri, kita nanti akan gemetar amat sangat di hadapan pengadilan. Tuhan penuh kasih, tapi di depan pengadilan kita akan melihat di hakim yang adil, di hakim yang benar. Pastikan Bapak Ibu ada di sana. Nanti hadis nyaman, hadis tidak nyaman ini, ketika Tuhan Yesus datang, semua akan dibawa masuk ke satu bagian, pengadilan. Tentu pengadilannya bukan diputerin film satu-satu, dan kita nonton semua, enggak. Ada sistemnya Tuhan yang canggih, sophisticated. Sistem itu, sistem hukumnya Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Wahyu, perbuatan mereka akan menyertai. Wah, itu keren sekali. Jadi penyesatan itu memang harus ada. Penyesatan itu akan ada. Saya mungkin bisa beri contoh aliran-aliran sesat yang beredar. Tapi kenapa saya munculkan Freemason tadi? Sebenarnya nggak terlalu penting. Tetapi membuat saudara sadar, yang kok ditakuti yang begini. Ada seminar akhir zaman yang dibahas Freemason. Ada seminar akhir zaman dibahas Illuminati. Saudara, ada artis yang tutup mata satu gitu, dibilang, oh ini Illuminati. Lah di Surabaya ada rumah sakit mata. Orang keluar operasi katarak satu gitu loh. Terus kemudian dibalut seperti itu. Ayo ngomong Freemason nggak? Kan gitu loh. Justru yang paling bahaya itu penyesatan dari dalam. Mendekadensi. Menurunkan kualitas kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Bukan mengikuti kebenaran firman Tuhan, tetapi apa? Menurut pengertiannya sendiri. Seperti itu saja malam ini. Saya harap kita banyak belajar. Nggak usah takut lagi namanya Freemason, Illuminati. Justru yang kita harus waspadai adalah pengajaran yang menyimpang. Yang hari ini berputar-putar di banyak gereja. Teruslah bertumbuh, baca firman, paksa dirimu beribadah, supaya engkau punya disiplin. Tuhan ingin karakter kita berubah. Sehingga kita layak untuk masuk ke dunia yang dikatakan langit baru, bumi baru. Tuhan Yesus berkati. Kita tutup mata, saudara. Terima kasih untuk paparan yang singkat pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih kalau kami melihat akhir dari segala sesuatu adalah kemenangan-Mu. Kalau kami melihat bahwa ada satu surga di mana Engkau yang jadi rajanya, ya Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kami harus benar-benar sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Untuk hidup kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karakter kami dewasa sesuai umur rohani kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan ke Kak Ane. Tentang malaikat, Kak, saya mau tanya. Tadi Kak Son sempat ngomong bahwa malaikat itu tidak berjenis kelamin. Tapi saya pernah baca, kalau nggak salah di kitab Daniel, bahwa ada penglihatan bahwa ada perempuan yang mempunyai sayap. Maksudnya, dan saya baca buku tentang malaikat juga menyatakan bahwa memang ada malaikat yang mempunyai jenis kelamin perempuan. Itu gimana, Kak? Ya, malaikat itu adalah makhluk-makhluk suruhan Tuhan ya. Di Alkitab ini tidak ditulis, hanya dikisahkan sedikit sekali ya tentang malaikat. Karena seperti saya pernah katakan, Alkitab adalah buku tentang keselamatan untuk umat manusia. Jadi banyak hal yang tidak ditulis. Misalnya, kenapa sih sejarahnya bangsa-bangsa lain nggak dimasukkan ke dalam Alkitab? Ya, Alkitab memang bukan buku ensiklopedi sejarah dunia, bukan. Tetapi Alkitab menulis sejarah keselamatan. Terus kenapa sih ada banyak hal yang tidak ditulis dalam Alkitab? Ya karena tidak ada kaitannya, tidak ada signifikansinya dengan kita, dengan manusia. Misalnya, apakah malaikat itu ada laki-laki atau perempuan? Apakah malaikat itu beranak pinak? Ya itu bukan urusan kita. Tetapi yang pasti memang di Alkitab itu ada dikatakan, oh ini bentuknya perempuan. Jadi ada malaikat yang bentuknya seperti manusia. Sehingga ketika Nabi Zakaria melihat, oh ternyata dia bisa mengenali, mengidentifikasi ini adalah perempuan. Tetapi juga ada misalnya di dalam Yesaya 6 ayat 1-3, di situ dikatakan ada makhluk yang namanya serafim. Nah, apa itu serafim? Kalau lihat akar katanya, ternyata itu adalah makhluk yang bercahaya. Atau misalnya di Yehezkiel 28 ayat 12-15 dikatakan ada kerubim. Apa itu kerubim? Ternyata, nah ini ya, katakan di sini, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Apa sih kerub itu? Kita lihat di sini. Uncertain derivation. Nggak tahu apa itu artinya.
Tapi ya mereka mengistilahkan itu. Di Alkitab digambarkan bahwa kerub ini mukanya tuh aneh. Tentu kalau manusia memperoleh penglihatan itu, dia hanya bisa mendefinisikan kalau dia pernah melihat sesuatu. Nah, ada yang digambarkan, oh mukanya kayak singa, mukanya kayak ini, kayak itu, tetapi punya sayap gitu. Nah, kalau misalnya, oh mukanya kayak singa, ketahuan nggak itu laki atau perempuan? Ya kan kita nggak tahu singa itu laki perempuannya kayak gimana mukanya. Jadi ada makhluk yang aneh, yang tidak ada di dunia. Nah, ada juga yang jenis bukan malaikat ya, tetapi makhluk surgawi itu yang disebut Ophanim. Di Yeskiel 1 ayat 15. Ophanim. Artinya adalah roda. Dan roda ini laki apa perempuan? Kita nggak tahu. Makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat. Aku melihat sungguh di atas tanah samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk itu ada sebuah roda. Jadi ada makhluk hidup, tetapi juga di sampingnya tuh jalannya tuh pakai roda gitu. Nah, kalau kita melihat seperti ini ya dari sedikit aja, dari mungkin entah berapa banyak makhluk surgawi, berapa jenis makhluk surgawi kita nggak tahu, tapi yang dibukakan di Alkitab ini ada malaikat, ada serafim, ada kerubim, ada ophanim. Itu yang dinyatakan di dalam Alkitab. Apakah ada lain lagi? Kita nggak tahu. Alkitab nggak bilang. Ya. Apakah ada serafim, kerubim ini laki atau perempuan? Kita nggak tahu. Bahkan mungkin kalau misalnya Tuhan mau menciptakan jenis kelamin yang lain lagi juga mungkin aja kan. Karena ini kan bukan makhluk yang seperti yang ada di dunia, yang beda gitu di surga. Ya. Intinya apa? Yang nggak usah mempermasalahkan hal itulah, nggak ada hubungannya dengan keselamatan kita. Bukan sesuatu yang penting. Ya, gitu. Ya, jadi misalnya Sami tanya, ada nggak sih malaikat laki, ada nggak sih perempuan, gimana sih beranak pinaknya? Ya itu bukan urusan kita, mau ada mau enggak. Bahkan misalnya jenis kelaminnya bukan hanya 2, ada 4, ada berapa, ya itu juga bukan urusan kita gitu ya. Karena yang kita tahu adalah bahwa bagaimana kita untuk signifikansinya Alkitab ini menuliskan bagaimana sejarah keselamatan. Ini sudah ada yang angkat tangan, berikutnya silakan. Ya, shalom Pak Seni. Pertanyaan saya, bagaimana ya kita mau membedakan kalau kemampuan kita itu dari Tuhan ataupun dari setan atau dari apa? Sebab saya mendengar banyak sekali cerita, ada yang mereka bilang, saya ada kemampuan loh, bisa melihat begini dari kecil. Kok bisa ya dari kecil udah punya kemampuan itu? Jadi itu Pak pertanyaan saya. Sebenarnya latar belakang saya juga kuasa gelap. Saya diserahkan pada kuasa kegelapan dan kemudian dimiliki, sehingga ada perjanjian yang cukup kompleks antara keluarga saya dan kuasa kegelapan. Kalau orang-orang Jawa bilang namanya kejawen, itu agamanya orang-orang Jawa sebelum Islam masuk. Bahkan sekarang pun terjadi percampuran-percampuran. Guru spiritual saya adalah kuasa kegelapan itu sendiri. Nah, kalau namanya karunia, karunia itu apa sih? Nah, sekarang ini segala sesuatu dianggap karunia. Kalau di Indonesia, gereja-gereja karismatik itu ada orang-orang yang punya kebanggaan kalau bisa melihat setan atau melihat malaikat. Itu yang saya garis bawahi. Dan saya juga ketawa dan senyum. Karena gini, melihat setan, melihat malaikat itu karunia katanya mereka. Nah, kalau kita belajar dari Alkitab, karunia itu apa? Karunia itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk membangun jemaat. Nah, siapa yang menerima karunia? Nah, apakah seseorang kalau belum di dalam Tuhan, apakah dia mendapatkan karunia? Jelas tidak. Orang-orang yang diberi karunia untuk membangun jemaat, tentu adalah orang-orang yang dianggap Tuhan punya kapasitas untuk membangun jemaat. Ya, untuk memperlengkapi apa yang dibutuhkan. Termasuk di dalamnya bisa melihat. Tetapi tidak berhenti di bisa melihat saja. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Jadi, ada beberapa orang dalam tanda petik, nabi itu bahasa Ibrani. Kalau Indonesia nabi ya nabi, tetapi bahasa Inggris itu seer, artinya pelihat. Makanya yang suka melihat macam-macam itu seringkali di dalam tanda petik disebut nabi. Nah, satu ketika datanglah, bukan satu orang, tapi beberapa orang, dipimpin oleh satu pria yang sekarang jadi GM, jadi General Manager bagi sebuah perkebunan. Saya harap dia bisa nonton video ini. Dan dia bilang gini sama saya, Kak Michael Sony, itu ada setan di ujung itu. Setannya bentuknya begini. Terus dia bilang, di setan itu bentuknya di belakang mimbar, itu begini. Nah, di belakang itu ada hutan kecil.
itu setannya begini, begini, begini. Dan saya datang langsung mereka. Saya bicara dengan mereka gini. Jadi kalau kamu lihat setan maksudnya apa? Ya saya beritahu Kak Sony. Oh, hanya beritahu ya. Saya ambil analogi. Kalau kamu lihat rumahmu kemasukan maling, kemasukan pencuri, apa yang kamu lakukan? Kamu lihat dari lubang yang kecil, ya di jendela, kamu lihat apa? Oh, ada pencuri. Kamu lihat pencurinya 3. Di sana pencurinya 2. Di belakang sana ternyata pencurinya bawa mobil. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu lebih kuat dari mereka, kamu akan datangi dan berkelahi dengan mereka. Itu yang pertama. Kalau kamu nggak cukup kuat, kamu akan teriak keras-keras. Maling, 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 maling. Gitu. Betul kan? Tapi kalau kamu hanya duduk di tempat, dan ngomong apa? Ada maling. Malingnya 3, malingnya 2, malingnya 1. Buat apa? Apakah itu membangun jemaat? Tentu tidak. Nah, jadi karunia itu dipakai untuk membangun jemaat. Siapa yang penerima karunia? Adalah orang-orang yang dianggap Tuhan capable untuk bisa diberi karunia tersebut. Nah, kalau anak-anak kecil dari kecil, apakah itu karunia? Jelas tidak. Itu pasti ada hubungannya dengan kuasa kegelapan. Entah itu dari generasi di atas, 1, 2, 3, atau ke beberapa. Lihat perjanjiannya. Seperti saya dulu, saya tidak bicara orang lain. Saya dari kecil, sebelum saya bisa ngobrol dengan orang, saya sudah ngobrol, entah gimana caranya waktu itu ya, pakai bahasa batin dan lain sebagainya, saya ngobrol dengan kuasa kegelapan. Nah, orang-orang tanya sama saya, apakah kamu sekarang kalau ngelihat itu takut? Jawabannya tidak. Tapi apakah dulu waktu masih kecil takut? Ya jelas takut. Saudara lihat ada yang matanya keluar, ada yang lehernya hampir putus, terus kemudian yang belakangnya itu lubang, terus apa namanya anak-anak kecil ngelihat yang kayak gitu, kepala jalan sendiri, tangan jalan sendiri, ngelihat yang horor-horor seperti itu, apakah takut? Ya jelas dulu takut. Nah, anak-anak yang bisa melihat seperti itu, masa kanak-kanaknya pasti horor. Nah, kenapa sekarang tidak? Saya ambil analogi. Seperti kalau di Indonesia itu ada tempat pembuangan sampah di kota Jakarta, namanya Bantar Gebang. Bantar Gebang itu tempat sampah, tapi saudara bisa temukan depot. Saudara bisa temukan restoran dekat situ. Dekat situ. Bahkan sudah temukan tempat tinggal di situ. Pemulung-pemulung itu yang ngambilin sampah, yang memisah-misah sampah, plastik sendiri, dan lain sebagainya, itu bisa makan di atas tumpukannya sampah. Kita yang tidak biasa di situ hanya lewat. Kalau makan, kita pasti muntah. Kita ambil minyak kayu putih, kita taruh di hidung kita, tembus itu. Tapi kenapa mereka bisa? Karena mereka terbiasa. Karena mereka terbiasa. Jadi tambah lama, tambah biasa, tambah biasa. Jadi itu akhirnya jadi hal yang wajar. Nah, kalau anak-anak kecil bisa melihat, saya pernah cerita di Nine, ada satu orang hamba Tuhan, anaknya bisa melihat dalam tanda petik. Dia mengaku bisa melihat setan dan melihat malaikat. Ketika saya ajak ke rumah, saya tanya, kamu lihat apa di rumahnya Uncle? Dia ngomong gini, di rumah Uncle heran ya, enggak ada setan. Ya, saya bilang of course. Dan yang kedua, tidak ada malaikat. Kok bisa ya Uncle? Saya bilang, yang kamu lihat sebagai malaikat itu sebenarnya siapa? Roh jahat yang menyamar sebagai malaikat. Sebagai apa? Mencitrakan kamu sedang dipersiapkan ke satu titik tertentu di masa depan. Seolah-olah Tuhan mengirimkan pesan kepada kamu. Seolah-olah itu pesan Tuhan. Padahal itu adalah apa? Roh jahat, daimonia, yang menyamar sebagai makhluk utusan Tuhan. Nah, di sini yang paling bahaya makanya. Karena setan dan kemudian roh-roh jahat itu pintar sekali masquerade, pintar sekali menyamar. Terima kasih Pak Sony. Ya, terima kasih. Semoga jadi berkat. Tuhan berkati. Saya mau tanya ke Ana. Oh iya, silakan. Pertama, mungkin Kak Ana sama Kak Sony belum tahu latar belakang. Saya ini memang orang Kejawen sebenarnya. Tetapi Kejawen saya berbeda dengan Pak Sony mungkin. Karena Kak Sony sudah ada indigo. Saya ini bukan indigo. Saya orang belajar menuntut Kejawen. Jadi ilmu Kejawen Jawa itu. Jadi nek wong Jawa ngarannya cep ilmu saya ini dulu. Ya. Nah, sejalan dengan waktu, ketika ada KKR besar, begitu selalu ada penawaran kelepasan begitu. Dan waktu itu saya ngomong sama orang tua saya, dan orang tua saya maaf nggak bisa berbahasa roh. Tapi bagi saya orang tua saya adalah orang yang luar biasa bagi saya, teladan bagi saya. Ya. Dia ngajar begini, selama kamu mau ngaku sama Tuhan,
matur karo Gusti apa kondisimu. Iya. Mbok serahno. Ya sudah, itu sudah kelepasan nggak perlu jungkir balik dan lain sebagainya, harus tumbang-tumbang itu. Itu pertama latar belakang saya. Nah, saya sampai hari ini tidak pernah dilayani kelepasan, dan saya percaya bahwa saya ketika saya menyerahkan sama Tuhan dan saya sudah ngaku itu tidak berkenan sama Tuhan dan saya sudah lepaskan dengan mulut saya, dengan pemikiran saya yang positif, maksudnya dengan alam sadar saya seperti saya melakukan perjanjian itu, jadi saya membatalkan dengan iblis dan saya mengakuinya di hadapan Tuhan, ya saya sudah selesai gitu. Itu catatannya satu. Kemudian pertanyaan tadi ya Kak Sony, latar belakang saya. Kedua, kadang-kadang dan bahkan sering ya, Tuhan tuh ngomong sama saya, tidak ngomong audible gitu, berbicara kepada saya itu lewat mimpi. Tetapi karena latar belakang saya orang Jawa, kadang-kadang dalam bentuk budaya Jawa lah, Tuhan tuh ngomong gitu loh. Apakah salah Tuhan hadir dalam bentuk budaya Jawa? Dan itu juga problem tersendiri bagi saya. Saya harus membedakan ini Tuhan atau yang lainnya mau mencoba hadir dalam memberitahukan sesuatu. Jadi pertanyaannya, mungkin Tuhan itu hadir dalam sebuah pernyataan memberitahukan kepada saya dalam bentuk simbol-simbol Jawa begitu, yang saya mengerti begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Timur. Kalau soal kelepasan, tidak perlu yang sampai yang spektakuler, Pak. Ya. Kadang-kala memang lihat kasusnya ya, Pak. Ya, yang paling penting buat kelepasan adalah follow up-nya, Pak. Mengisi hati, mengisi pikiran, mengisi jiwanya dengan kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen rata-rata hanya berhenti pada mana, Pak? Orang Kristen hanya berhenti kelepasan. Akhirnya kenapa? Ruangan itu tersapu bersih, tapi tidak terisi. Balik lagi. Sebenarnya kalau mengusir roh jahat itu lebih mudah daripada menghancurkan pijakan iblis yang namanya topon itu, Pak. Ya, pikiran. Iya, topon itu tempat apa? Tempat berpijaknya iblis. Sehingga itu jadi titik tolaknya. Nah, kalau Tuhan bicara pakai budaya, namanya mimpi, Pak. Di Alkitab juga banyak, tetapi batasannya adalah gini. Kalau yang muncul, ya nun sewu, permisi. Kalau Tuhan itu menampilkan diri, nun sewu loh nih, Pak. Sebagai Tuhannya orang Jawa kan ada toh, Pak. Dewonya orang Jawa itu kan Semar toh, Pak. Oh ya. Gitu. Ya. Nah, kalau Tuhan menggambarkan dirinya sebagai Semar itu pasti bukan Tuhan. Ya. Itu. Yang lalu ada orang cerita kepada saya, wah saya ini diberkati, ada malaikat Tuhan datang berkati saya. Saya tanya, apa yang datang? Dewi Sri. Oh, itu bukan Tuhan. Itu danyang tuh, Pak. Nah, maksud saya tidak personanya, Kak Son. Ya. Jadi misalnya sebuah simbol, misalnya rumahnya seseorang kelihatan macan, thread gitu. Ya. Oh, anak urusan hukum ini, misalnya begitulah. Kalau masalah persona sudah Dewi Sri, si Semar, atau di lain sebagainya, jelas sudah tidak masuk. Tapi simbol-simbolnya seperti itulah. Ya, masih bisa, Pak, kalau itu, Pak. Masih bisa kalau simbol-simbol itu. Tetapi biasanya, nun sewu loh nih, Pak, permisi ini bicara. Biasanya Tuhan tuh bicara langsung, Pak, lewat firman. Ya. Lewat firman, ya, logos, itu lewat rema yang diputar kembali. Kalau sampai diajak sampai mimpi, Pak, itu berarti agak sedikit susah diajak ngomong, Pak. Seperti itu. Tapi itu hanya bisa jadi mungkin di kasus Bapak berbeda. Tetapi kalau saya melihat niatnya Bapak untuk baca firman Tuhan sungguh-sungguh, dengar firman Tuhan menghidupi juga. Saya rasa ada cara-cara Tuhan untuk berbicara dengan Bapak yang luar biasa. Ya. Itu, Pak. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Yohan. Wah, pengetahuan baik buruk membuat kita jadi berdosa dan tahu dosa. Apakah boleh saya beranggapan pengetahuan atau akal akan bertentangan dengan iman percaya? Biasanya orang pakai 2 Korintus 5 ayat 7. Buah pohon kehidupan di Kejadian itu, apakah kita sudah makan? Karena Yesus itu adalah sumber kehidupan bagi kita. Yohanes 14 ayat 6. Ya, begini Pak Yohan, ketika di Taman Eden itu kan ada
taman, jadi di sekitar taman itu, di sekeliling taman itu penuh dengan buah-buah, berbagai macam pohon buah-buahan. Tetapi di tengah taman ada 2 pohon. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan. Sedangkan buah dari pohon kehidupan harus dimakan. Nah, ini adalah melambangkan, ini adalah suatu pohon lambang, bukan sungguhan pohon. Jadi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu apa sih? Buah pohon kehidupan itu apa sih? Buah pohon kehidupan kalau dimakan membawa manusia kepada kehidupan yang kekal. Apa yang membawa manusia kepada kehidupan yang kekal? Betul sekali tadi jawabannya adalah Yesus. Tetapi apa dari diri Yesus yang membawa kehidupan tadi? Betul juga bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, aletheia, dan akulah kehidupan. Ya. Nah, Yesus katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Jadi kebenaran ini harus dijalani. Bukan hanya percaya Yesus. Yesus adalah sumber kehidupan. Ya sudah, percaya aja. Tapi percaya di sini adalah harus dilalui, harus mengikuti. Kalau percaya Yesus ya harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan diikuti itu seumur hidup kita. Meneladani Tuhan Yesus. Itulah proses, itulah pohon kehidupan yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Ya, jadi tidak cukup misalnya percaya Yesus kehidupan, ya sudah percaya Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah. Oh, surat Yakobus bilang juga bahwa roh-roh jahat pun percaya bahwa Yesus adalah Allah. Jadi tidak cukup sekedar percaya itu aja, tapi akulah jalan. Akulah jalan itu lorong panjang. Jadi kita itu hidup supaya memperoleh kehidupan kekal itu harus mengikuti Tuhan setiap hari dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, kemudian apa sih buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang tidak boleh dimakan ini? Jadi pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah segala, kalau tadi ya pohon kehidupan adalah segala kebenaran yang bersumber dari Allah, dan ini adalah kebalikannya. Segala pengetahuan yang baik ataupun jahat bukan menurut Tuhan, tetapi menurut si ular, menurut manusia, atau segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Pengetahuan yang baik dan yang jahat yang bukan dari Tuhan. Nah, seringkali saya contohkan seperti ini. Misalnya ya, kita disuruh untuk mengampuni. Aku belum bisa mengampuni. Misalnya kita disuruh berubah. Ya, terus kita berkata bahwa ya aku memang orangnya begini. Nah, itu kan kebenaran sendiri. Membenarkan diri sendiri. Jadi aku memang orangnya keras. Nah, menurut dia keras itu baik sehingga dia tidak mau berubah. Itu yang namanya pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi segala pengetahuan yang baik dan yang jahat yang bukan berasal dari Tuhan. Sedangkan apakah ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan iman? Enggak bertentangan. Jadi iman percaya kita bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Apa yang ada di Alkitab bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Misalnya apa? Abraham. Segala budaya yang terjadi di zaman Abraham itu ada di dalam hukum Hammurabi. Misalnya seperti itu. Dan kota-kota misalnya yang ditulis di situ juga ada kejadian-kejadian, misalnya ketika tentara Firaun itu masuk ke dalam Laut Merah, itu ada terbukti. Bahkan misalnya, kalau kita memahami bahwa kejadian 1, ayat 1 adalah peristiwa Big Bang, itu pun terbukti bahwa itu memang terjadi, terjadinya alam semesta itu begitu luar biasa. Ya, jadi saya pernah jelaskan tentang kejadian 1 dan bagaimana itu ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada yang kalau kita percaya Alkitab ya percaya aja, nggak usah pakai otak. Enggak. Justru kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Harus pakai otak. Jadi tidak ada itu. Iman itu akan bertentangan dengan pengetahuan. Ya, bisa dijelaskan kok segala sesuatu yang. Dan kita orang Kristen itu nggak takut untuk dipertanyakan iman kita. Dibuktikan iman kita. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Reski. Kak mau tanya, maaf, ini lebih ke cocok yang Legacy of Lies bagian 1. Jika makhluk surga yang diciptakan sudah sempurna, tetapi ternyata Lucifer bisa jatuh. Tapi mengapa manusia yang dianggap sempurna berarti sudah tidak bisa berbuat dosa? Gini, manusia itu belum sempurna pada waktu diciptakan. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Jadi manusia ketika diciptakan baru menurut gambarnya, belum serupa dengan Allah. Nah,
manusia dikatakan sempurna kalau dia serupa. Jadi manusia ini berkembang. Kalau setan, sempurna itu maksudnya adalah dia tidak berkembang. Jadi sempurna itu sudah sampai kepada titik perkembangan penuh. Karena sempurna di dalam perjanjian baru itu maksudnya adalah kedewasaan. Teleos itu adalah kematangan karakter dan moral. Sedangkan setan ketika diciptakan maksudnya sempurna adalah dia sudah lengkap pengetahuannya akan Allah. Yeskiel 28. Nah ini, gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Yang sempurna ini apanya? Hikmatnya. Kalau manusia pengetahuannya masih berkembang, belum sempurna. Karena itu perlu diajarin, karena itu manusia perlu makan pohon kehidupan. Jadi manusia itu berkembang. Bahkan dalam hal yang sepele aja ya, manusia itu kan berkembang, misalnya diajarin bahasa, diajarin berhitung, diajarin misalnya bahasa mama, papa, mimi, cucu, itu berkembang. Terus hikmatnya juga berkembang. Terus berkembang sampai dia mengerti, mengambil keputusan yang bijaksana. Oh, kalau orang kayak gini nih jangan deket-deket, kelihatannya nggak baik. Nah, itu ada kebijaksanaan. Tetapi si setan ini hikmatnya tuh sudah sempurna, pengetahuan akan Allah tuh sudah pada level yang udah mentok, nggak bisa lebih dari itu. Jadi dengan pengetahuan akan Tuhan yang sedemikian, justru kehendaknya itu yang cacat. Jadi hati-hati di sini. Ada orang yang pengetahuannya pinter juga, pengetahuan akan firman pinter, tetapi kelakuannya nggak beres. Kenapa? Karena tidak selaras antara kehendak dengan pengetahuan akan firman. Nah, di sini diharapkan manusia itu selaras dalam tiga-tiganya ini. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Bukan cuma pikiran aja yang sempurna, sudah mengerti, sudah mengenal kebenaran, tetapi harus dijalani itu tadi, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Bukan cuma ngerti, aku adalah kebenaran, aku adalah aletheia, kebenaran yang benar-benar benar. Udah ngerti bahwa Yesus adalah Allah. Bukan cuma sekedar ngerti itu, tetapi juga harus dijalani. Nah, masalahnya tadi di Yesaya 12, kesalahan Lucifer itu bersifat tidak bisa dibuktikan karena bersifat batiniah. Aku hendak. Oleh karena itu, manusia harus menundukkan kehendaknya betul-betul penuh kepada Tuhan, maka itulah yang disebut manusia yang sempurna. Ya, karena setan itu tidak menundukkan kehendaknya. Nah, ini ya. Engkau yang berkata tadinya dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit. Pertemuan jauh di utara. Nah, itu yang perbedaan antara setan yang diciptakan sudah sempurna atau manusia yang belum sempurna maksud saya. Gitu ya. Jadi dosa setan adalah keinginannya yang belum dilaksanakan. Nah, oleh karena itu kita harus menundukkan keinginan kita, betul-betul tunduk sama sekali sampai kita tidak punya keinginan lagi untuk apa-apa. Jadi dosa setan itu keinginan belum dilaksanakan, bersifat batiniah. Aku hendak, udah belum. Aku hendak gitu. Jadi belum bisa dipersalahkan. Gimana sih kalau misalnya kita misalnya hendak ya di dalam hukum Indonesia aja ya, di dalam hukum masyarakat ini kita hendak mencuri, tapi belum mencuri, bisa nggak disalahin? Bisa nggak dimasukin penjara? Kan nggak bisa kan? Nah, dosa setan itu keinginannya belum dilaksanakan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, ya ini juga mungkin penjelasan dari yang lalu ya, yang mungkin belum jelas ya. Nah, Allah itu kan bekerja dalam tatanan. Dia tidak mungkin melanggar tatanannya. Saya kasih contoh gini ya. Kalau dalam hukum, kalau pemerintah membentuk hukum, terus hukum itu nggak mungkin dilaksanakan, maka hukum itu invalid. Nah, kalau Allah memberikan hukum, tapi hukum itu tidak bisa dilaksanakan, ya ada makhluk misalnya ya, semua makhluk itu harus tunduk totali penuh sama dia. Tetapi ternyata itu nggak bisa dilaksanakan karena Allah memberikan kehendak bebas, gitu. Setan itu melihat hal itu. Jadi harus ada pembuktian gitu. Nah, contoh misalnya gini ya, saya kasih contoh yang real gini. Kalau di suatu universitas misalnya ya, ada ketentuan lulus bagi seorang mahasiswa S3, misalnya teknik mesin, adalah bisa menciptakan mesin waktu, misalnya seperti itu ya. Ketentuan lulus dari universitas tersebut untuk mahasiswa S3 menciptakan mesin waktu atau menciptakan mesin yang bisa membawa manusia ke galaksi lain. Maka
ketentuan lulus ini cacat, invalid, ya, nggak fair. Karena sampai sekarang nggak pernah ada orang yang bisa. Jadi kalau ada orang nggak bisa melakukan itu, ya nggak bisa dikatakan, oh ini nggak lulus nih, nggak bisa, gitu kan? Nah, tapi kalau ketentuannya itu adalah misalnya seperti mahasiswa S3 lainnya, misalnya menentukan sesuatu yang baru, teori yang baru, maka kalau ada mahasiswa yang tidak bisa menemukan sesuatu yang baru, teori yang baru, terus dinyatakan nggak lulus, ini fair. Nah, demikian juga iblis melihat opportunity untuk bisa menyamai Allah, tidak tunduk pada Allah, tanpa menyalahi ketentuan. Contoh lain lagi gini, kalau seorang karyawan dicurigai tidak jujur, masih curiga nih, nggak jujur, ada kecurigaan, ya nggak jujur, misalnya gini, mencuri informasi, hendak mendirikan perusahaan tandingan, misalnya kayak gitu ya. Nah, si bos ini kan akan memutuskan kontrak pada karyawan itu, atau dia dipindahkan ke bagian yang lain, yang tidak penting gitu, yang tidak bisa mencuri data, dia dipindahkan. Tetapi dia baru bisa, karyawan ini baru bisa dinyatakan bersalah setelah ada pembuktian bahwa memang terjadi bahwa dia memberikan informasi pada perusahaan lain. Nah, setelah ada pembuktian. Nah, demikian juga setan. Setan itu, kenapa sih ada setan? Kenapa nggak langsung ketika dia jatuh dalam dosa itu, ketika dia punya keinginan yang salah itu, dia langsung dilempar ke neraka? Kenapa sih nggak seperti itu? Kan kalau seperti itu gampang lah. Manusia itu nggak usah berhadapan dengan iblis. Ya, karena Allah itu bekerja dalam hukum, dalam tatanan, dalam aturan. Allah kita itu Allah yang tertib, yang tidak semena-mena. Seperti itu. Jadi kenapa harus ada pembuktian gitu, ya? Karena itu di Alkitab dikatakan bahwa dia dikalahkan oleh darah anak domba dan orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Iblis itu dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh darah orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Kita lihat ya. Ini ya. Dari ayat 10. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Siapa yang diurapi? Kristus ya. Karena telah dilemparkan ke bawah para pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Jadi ketika Yesus mencurahkan darahnya, barulah setan itu kalah. Dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka ke dalam maut. Nyawa di sini adalah jiwa, suke, ya. Di dalam jiwa manusia ada pikiran, ada perasaan, dan ada keinginan. Nah, pikiran, perasaan, dan keinginan ini menghasilkan keputusan. Apakah keputusan itu untuk tunduk atau keputusan atau keinginan ini seperti keinginannya si Lucifer dulu itu, yang aku hendak gitu. Nggak mau tunduk, seperti tadi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, melakukan apa yang menurut diri sendiri, bukan Tuhan, baik ataupun jahat. Jadi kita bisa mengalahkan setan karena pertama karena darah Tuhan Yesus, kedua jika kita tidak mengasihi diri kita sendiri, tidak memanjakan perasaan kita, tidak memanjakan keinginan kita ikut dalam bagian tidak menyayangkan nyawa sampai ke dalam maut. Sampai betul-betul mati segala keinginan. Seperti itu. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Pak Yohan lagi. Kalau berspekulasi saja USA bangkrut, harusnya dari dulu. Apakah jika penguasa ekonomi oleh Cina, apakah Illuminati, Freemason, kegenapan akhir zamannya, apakah sesuai skenario Alkitab kemunculan antikris? Mungkin nanti di pembahasan kitab Wahyu ya, Pak Yohan, akan disampaikan bahwa antikris itu sudah lama muncul. Begitu ya, jadi nggak usah ditunggu lagi kemunculan antikris, sudah lama muncul. Pertanyaan selanjutnya dari Reski. Kak tanya lagi, kalau ada bayi sudah diikat perjanjian dengan setan, dan sampai akhir hidupnya tidak bertemu Yesus, kan seolah kurang adil, seolah tidak ada kesempatan bagi dia. Kalau seperti ini bagaimana? Namanya bayi ya Reski, kalau kan dihakimi menurut perbuatan toh. Dihakimi menurut perbuatan. Nah, bayi itu sendiri punya kesadaran enggak untuk melakukan perjanjian? Enggak. Bayi tidak melakukan perjanjian, yang melakukan perjanjian orang tuanya.
Jadi kalau ada bayi-bayi yang dikorbankan menjadi milik setan, ya jiwanya milik Tuhan. Jadi kalau sampai dia masih bayi, belum bisa ngomong, belum bisa berbuat, nggak ada tuh ceritanya bayi bunuh gitu loh. Bayi bunuh temennya gitu, nusuk gitu, nggak ada. Ya, kalau itu ya akan diampuni perbuatan. Jadi kalau lihat bayi-bayi yang seperti itu yang dijadikan korban atau tumbal, ya terus dikatakan oh milik setan, jiwanya milik Tuhan. Bayi-bayi yang korban pengguguran kandungan, ya tentu mereka jadi penghuni surga. Itu tidak bisa ngikutin perbuatan orang tuanya. Ya, sungguh Tuhan yang tidak adil kalau seperti itu. Silakan Kak Ana. Pertanyaannya sudah habis, Kak Sony. Ya, kalau sudah habis, terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bersama-sama dengan kami. Minggu depan nanti akan diajar kembali dan kita lihat sesuatu yang sangat menyenangkan yang akan juga kita akan dapatkan minggu depan. Kalau saudara terberkati, saudara bisa subscribe ini YouTube-nya juga dan kalau bisa bagi ke orang lain supaya orang lain juga bisa diberkati. Terima kasih dan kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih untuk menuntun langkah kami sehingga kami menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam karakter sesuai dengan apa yang Kau harapkan. Kami bersyukur Engkau beserta kami dalam setiap aspek hidup kami, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja, dan semua apa yang kami kerjakan buat Tuhan. Itu ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu